Baik, saya akan menjelaskan fungsi dari cetak kode-kode satelit. Pertama itu ada, pertama di sini di bagian membuat array itu kita membuat array untuk menyimpan data dari gaji, dan ada juga array untuk menyimpan data dari jam lembur dan bagiannya. Dan di sini itu untuk membaca inputan dari pengguna. Dan di sini di bagian input data itu string golongan, kita melakukan input kepada data yang akan dimasukkan seperti golongan A, B, atau C. Dan ini scanner next line untuk apa? Memasukkan data. Dan uppercase itu untuk mengubah inputan yang dimasukkan ke sini agar menjadi huruf besar. Kemudian di bagian bawahnya ada inputan untuk memasukkan jam lembur. Kemudian di bagian bawahnya itu ada apa? Perulangan, pengkondisian untuk menentukan golongannya. Di sini kita menggunakan integer untuk golongan indeks, ditentukan jadi -1 karena supaya misalnya kita memasukkan di sini memasukkan di inputan data pengguna, ada data golongan, misalnya jika input yang kosong maka akan menghasilkan golongan tidak valid, karena kita sudah mengkondisikan golongan indeks itu sama dengan -1. Kemudian di bagian yang bawahnya itu jika golongannya input data yang dimasukkan masuk dari if, golongan equals sama dengan equals A. Jika pengguna menginputkan golongan A, maka golongan indeks akan berupa 0. Begitu juga seterusnya jika pengguna menginputkan golongan sama dengan B, golongan indeks akan bernilai 1. Begitu juga dengan C, jika pengguna menginputkan golongan sama dengan C, maka golongan indeks akan bernilai 2. Sedangkan jika pengguna menginputkan selain dari A, B, dan C, maka akan menampilkan pesan golongan tidak valid. Kemudian bagian bawah ini untuk menghitung gaji pokok, kita mengambil indeks gaji, kemudian indeks array gaji, kemudian memasukkan indeks golongan indeks untuk menjadi datanya. Jadi misalnya kalau indeks kan dikasih masukan A, maka gaji akan mengambil array dengan urutan 0. Begitu juga dengan persen lembur, sama halnya dengan di atas. Cuma perbedaannya sistem lembur menggunakan integer, angka. Jadi jika pengguna memasukkan persen lembur sama dengan 1, maka akan menghasilkan array 0. Dan untuk menghitung gajinya, gaji lembur, kita menggunakan variabel gaji lembur, di mana persen lembur dibagi 100, kemudian dikali gaji pokok dan gaji lembur. Dan untuk total penghasilannya, kita masukkan kita input variabel total gaji, kemudian kita kalikan gaji pokok dengan gaji lembur. Variabel gaji lembur dengan variabel gaji pokok. Untuk menampilkan hasil, kita menggunakan sistem print, kemudian
Masukkan gaji pokok sama dengan rupiah ditambah dengan variabel gaji pokok. Untuk garis miring N itu untuk membuat enter atau paragraf, bahasanya enter lah. Kemudian gaji lembur, untuk menampilkan gaji lemburnya kita menggunakan sama halnya dengan di atas, cuman perbedaannya variabel gaji lembur ditambahkan string format agar tampilan dari gajinya itu berupa string sehingga tidak menghasilkan titik 000 ke belakangnya. Sama juga dengan total penghasilan, menggunakan string format agar data yang dihasilkan lebih jelas. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.